السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita tidak lepas dari cobaan, dari musibah, yang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Walanabdukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara cobaan yang berupa keburukan-keburukan adalah adanya penyakit, bencana, musibah-musibah yang terjadi pada diri seorang mukmin atau pada yang terjadi di bumi ini. Musibah-musibah yang berkaitan dengan dunia. Adapun musibah yang berkaitan dengan agama, maka sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berlindung kepada Allah jangan sampai ditimpakan musibah dalam agama. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau ya Allah menjadikan musibah pada kami, pada agama kami ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di sebagian negeri kita ini telah terjadi berbagai musibah. Apakah bentuknya banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, dan musibah-musibah yang lain dari musibah-musibah dunia. Maka bagaimana sikap seorang muslim, seorang mukmin dalam menghadapi berbagai musibah-musibah dunia tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaklah seorang mukmin yang pertama meyakini, beriman bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah bencana musibah-musibah yang menimpa. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir.
tidak ada suatu bencana yang menimpa di muka bumi ini dan juga bencana yang menimpa diri kalian melainkan sudah tercatat dalam kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga ditegaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencatat takdir makhluk-makhluk ini sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelumnya selama 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua sudah dituliskan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita menyadari bahwa bencana-bencana, musibah-musibah yang terjadi itu juga disebabkan karena perbuatan dosa-dosa kita, karena disebabkan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ini kita diingatkan Allah Azza wa Jalla dengan hikmah yang sangat agung agar kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan juga di lautan dengan sebab perbuatan tangan manusia, dengan sebab dosa dan maksiat yang manusia lakukan, agar Allah menimpakan, merasakan sebagian akibat dari apa yang telah mereka lakukan, agar mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hikmah di antara musibah yang dialami seorang mukmin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan baginya pahala-pahala kebaikan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min syai'in yusibul mu'min hatta syaukati, tidak ada sesuatu pun dari musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin sampai duri yang melukainya, hatta syaukati tusibuhu illa kataballahu lahu biha hasanah au hutat anhu biha khati'ah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatkan untuk dirinya satu pahala kebaikan, atau Allah akan menghapuskan darinya dosa-dosa. Subhanallah. Hal ini akan terjadi ketika seorang muslim bersabar dalam menghadapi musibah-musibah yang dia terima. Ketika dia bersabar menahan dirinya tidak sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, dia sabar menerima musibah tersebut, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah akan catat untuk dia pahala-pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang keempat, bahkan termasuk hikmah yang sangat mulia, adalah ketika seorang mukmin bersabar dalam menghadapi musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat dia nanti di surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun, sesungguhnya seorang hamba mukmin, jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan untuknya dia akan masuk surga di tingkatan tertentu, karena surga itu bertingkat-tingkat, lam yablugha bi'amalihi, tetapi amal-amal soleh dia, ibadah dia belum bisa sampai untuk bisa dimasukkan ke dalam tingkatan di surga tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala ibtalahu Allahu fi jasadih au fi malih au fi waladih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan kepada dirinya, pada badannya, atau cobaan pada hartanya, atau cobaan pada anak-anaknya. Summa sabbarahu ala dhalik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar dalam menghadapi hal-hal tersebut, maka kemudian hatta yuballighahu al-manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala, sampai dia pun akan diangkat ke sebuah derajat tingkatan di surga yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Albani. Subhanallah. Ketika amalan seorang hamba belum cukup yang dengannya dimasukkan ke dalam surga di tingkatan tertentu, Allah akan berikan cobaan pada dirinya, cobaan pada hartanya, cobaan pada anaknya, yang dengan itu dia diangkat derajatnya ketika dia bersabar dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, hikmah yang agung dari musibah ini agar kita betul-betul kembali kepada ketaatan kepada Allah, dari tadi maksiat kepada Allah menuju taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tadi berbuat syirik kembali bertauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, walaqad arsalna min qablika walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarraun. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami timpakan kepada mereka kesengsaraan, kemelaratan, agar mereka kembali menundukkan diri, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza, barakallahu li wa lakum, wastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang berikutnya dari musibah-musibah yang menimpa, agar kita memperbaharui taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang ikhlas, yang ada penyesalan terhadap perbuatan dosa yang sudah dilakukannya, yang tidak mengulangi kembali dosa tersebut, dan bertekad kuat untuk tidak kembali mengulanginya dengan taubatan nasuh. Maka mudah-mudahan Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah jangan sampai timbul dalam diri kita perasaan aman dari datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala.
Jangan merasa aman dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan, oh kita mah tidak akan ditimpa bencana seperti di tempat tersebut. Jangan merasa aman. Kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala, afa amina ahlul qura ay ya'tiya ba'suna bayata wa hum naimun aw amina ahlul qura ay ya'tina ba'suna duha wa hum ya'labun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu tidak merasa aman dari datangnya azab kami di waktu malam hari sedangkan mereka sedang tidur? Ataukah mereka penduduk negeri tersebut tidak merasa aman dari datangnya azab kami di waktu pagi, di waktu duha yang mana mereka sedang bermain? Apakah mereka tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada yang merasa aman dari datangnya azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Seorang mukmin, dia berupaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa tidak aman dengan datangnya azab Allah. Tapi orang-orang fasik, mereka berbuat maksiat, tetapi mereka merasa aman dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk musibah yang terjadi di saudara-saudara kita yang menimpa kaum muslimin di belahan tempat yang lain, maka kita dianjurkan untuk memberikan bantuan. Minimalnya doakan kebaikan untuk mereka. Dan bagi yang memiliki kelapangan, memberikan bantuan pada mereka. Dan pahalanya sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan hidup seorang mukmin di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dirinya dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan yang pasti bakal terjadi nanti pada hari kiamat. Di mana kita dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat begitu menakutkan kondisinya. Seorang muslim, seorang mukmin yang melapangkan satu kesulitan hidup mukmin yang lain, Allah akan lapangkan dia nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, hendaklah kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ditimpakan azab, dari ditimpakan malapetaka. Memperbanyak doa perlindungan kepada Allah Tabaraka wa taala. Inilah di antara sikap seorang muslim, seorang mukmin dalam menghadapi musibah-musibah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan pertolongan pada kita semua untuk senantiasa ingat kepadanya, bersyukur padanya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya padanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribu mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah
ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار اللهم أصلح ولاة أمورنا في بلدنا هذا إندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.